Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari Matematika SMP kelas 8, masih di bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Pada part yang ketiga, kita akan mempelajari cara menyajikan fungsi. Nah, menyajikan fungsi ini hampir sama dengan menyajikan relasi, namun nanti ada tambahannya, ada dua ya, disimak ya. Nah, kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan lalu, ada 3.3 dan 4.3. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menyajikan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Dan ini ada tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Baik anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kali ini, doa Bu Umi Pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, penyajian fungsi yang mana pada pertemuan sebelumnya kalian telah memahami apa sih itu fungsi ya. Nah, sekarang cara menyajikannya. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan tarif di awal, yaitu tarifnya adalah 6.000 dan tarif setiap kilometernya adalah 2.400. Nah, kalau kita naik taksi ya, ketika kita sudah naik, sudah pesen, kemudian kita belum jalan, itu kan pasti ada harga awal ya yang ditentukan oleh perusahaan taksi itu. Nah, di sini tarif awalnya adalah 6.000. Pertanyaannya adalah, dapatkah kalian menentukan tarif 10 km, 15 km, dan 20 km? Yang kedua, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Dan berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan adalah 80.000? Hitungan aritmatikanya seperti ini. Jika biaya untuk 10 km itu kan berarti tarif awalnya kan tadi 6.000 ditambah 10 km. Karena tarif setiap kilometernya adalah 2.400, maka 10 kali 2.400. Nah, jika ditotal keseluruhannya adalah 30.000. Dan biaya untuk 15 km adalah 42.000, biaya untuk 20 km adalah 54.000. Nah, bagaimana dengan rumus fungsinya ya? Kalau ada rumus fungsinya kan pasti kita bisa menentukan tarif dengan perjalanan berapa kilometer pun kita akan dengan mudah menghitungnya gitu ya. Nah, sebelum kita menghitungnya kita akan mempelajari ini bentuk penyajiannya ya. Dan di sini misalkan ada fungsi f dari himpunan P ke himpunan Q, yang mana himpunan P itu mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan Q mempunyai anggota 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Oke. Cara yang pertama dalam menyajikan relasi sama dengan cara menyajikan fungsi sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu himpunan pasangan berurutan ya. Jadi karena relasi yang didefinisikan adalah setengah kalinya dari ya. Artinya dari himpunan P ke himpunan Q itu relasinya adalah setengah kali dari. 1 merupakan setengah kalinya dari 2. 2 adalah setengah dari 4 dan seterusnya. Nah, ini untuk himpunan pasangan berurutan. Cara yang kedua ada diagram panah. Nah, kalian sudah mahir, sudah pandai semua mengenai cara penyajian himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan juga cara yang ketiga yaitu dengan cara tabel. Ini karena sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu pada materi relasi. Baik anak-anak, cara yang keempat yaitu ada persamaan fungsi. Nah, kalau anggota P disebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan setengah dari Y. Kenapa? Karena tadi relasinya di sini didefinisikan setengah kali dari ya. Artinya P itu adalah setengah darinya Q, gitu ya. Nah, karena di sini kita misalkan P itu adalah X dan Q adalah Y, maka persamaan fungsinya adalah X sama dengan setengah dari Y atau setengah Y. Nah, dari X sama dengan setengah Y kita dapatkan menjadi Y sama dengan 2X. Bagaimana Bu, kok bisa gitu ya? Nah, sekarang kita perhatikan.
ini hanya pindah ruas. Ini ya di sini. X sama dengan setengah dari Y. Nah, ini kan bisa kita ubah menjadi seperti ini. Y ini artinya kan per 1 ya. Nah, bila per 1 seperti ini, pembilang kali pembilang. Berarti 1 kali Y adalah Y ya. 2 kali 1 adalah 2. Jadi X sama dengan Y per 2. Nah, kemudian supaya tidak ada bentuk pecahan, maka 2 ini kita pindah ruas ke kiri. Nah, karena ini adalah operasi pembagian, kalau pindah ruas jadi dia menjadi perkalian. Jadi di ruas kiri ditulis 2X, artinya kan 2 kali X sama dengan Y. Nah, jadi didapatkan ini gitu ya. Nah, bentuk ini bisa kita tulis menjadi fx sama dengan 2x. Fx ini artinya fungsi ya. Fungsi dari x itu adalah 2x untuk setiap x anggota dari P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Nah, kemudian cara yang kelima yaitu dengan cara grafik. Nah, grafik ini dengan sangat mudah kita mencarinya karena kita sudah mempunyai persamaan fungsinya. Persamaan fungsinya tadi kan ini Y sama dengan 2x. Nah, tinggal kita cari. Misal, jika X-nya 1, jika X sama dengan 1, maka Y-nya berapa gitu ya. Jadi Y sama dengan 2 kali X. X-nya adalah 1. Berarti 2 kali 1. Berarti Y-nya sama dengan 2. Oke, berarti titik koordinatnya adalah X, Y. X-nya tadi berapa? X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. Kemudian jika X-nya 2, Y-nya berapa? Berarti 2 kali 2. Jadi Y-nya sama dengan 4. Jadi titik koordinatnya X, Y. X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4. Gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita nanti bisa cari 1,2 berada di mana? 1,2 di sini ya. Kemudian 2,4 di mana? 2,4. Nah, semuanya dilalui oleh garis. Nanti kalian bisa menggunakan permisalan X ini dengan sebanyak-banyaknya ya. Baik, ini adalah cara penyajian fungsi ya. Ada 5, pasangan berurutan, diagram panah, tabel, persamaan fungsi, dan grafik. Baik anak-anak. Nah, kita membahas yang taksi tadi ya. Nah, jika 1 km, maka di sini biaya awalnya yaitu 6.000 ditambah 1 karena 1 km kali 2.400. 2.400 tadi kan biaya per meter per kilometernya. Jadi marilah kita lengkapi tabel ini ya. Nah, di sini pada baris kelima ada titik-titik kilometer. Nah, di sini ada 6.000 ditambah 5 kali 2.400. Artinya, jarak perjalanannya berapa yang ditempuh? Ya, adalah 5. Karena apa? Di sini sudah tertera 5 km dikalikan dengan tarif tiap kilometernya ya. Nah, jadi kemudian baris yang ke-6, jika di sini ada perjalanan 6 km, titik-titik plus 6 kali 2.400. Nah, yang belum ada yaitu tarif awal. Jadi titik-titik ini kita isi dengan 6.000 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ada X kilometer ya. Nanti berarti kita bisa mencari berapapun kilometernya, kita bisa mencarinya dengan mudah. Nah, jadi di sini rumusnya yaitu 6.000 plus X ya kali 2.400. Jadi misal kita mau mencari tarif dengan jarak perjalanannya yaitu 100 km. Maka yang perlu diganti hanya X-nya ya. Jadi di sini 6.000-nya tetap, 2.400-nya tetap, yang perlu diganti hanya X-nya. Diganti berapa? 100. Gitu ya caranya ya. Nah, sangat mudah bukan? Baik anak-anak, di sini Bumi punya latihan soal untuk mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran yang sudah Bumi sampaikan pada hari ini. Latihan soalnya hanya 1 ya. Di sini ada himpunan A dan himpunan B, tapi jawabannya nanti ada 5 ya. Tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Sajikan fungsi dalam diagram panah, rumus, tabel, dan
grafik ya. Selamat mengerjakan, semoga nanti tidak ada kesulitan apapun. Jika ada kesulitan nanti kita akan bahas di pertemuan virtual ya. Baik anak-anak, Bumi ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe ya. Bumi akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.